Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Wa ila jami' baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya dis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina masyayikhina wa sadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada khususan ila man fataha hadil qaryah khususan ila mu'alif handal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita bab 4, menerangkan keutamaan membaca sholawat. Hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku sholat maca sholawat sapa man alaya ing tese ingsun sholatan wahidatan kelawan sholawat kang sepisan. Sallallahu maka paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing tese man biha sebab sholawat asron 10. Waman sholat alaiya lan sapa wong iku sholat alaiya maca sholawat marang ingsun asron 10. Sallallahu alaihi biha asra. Gusti Allah paring rahmat alaihi ing tese man biha sebab 10 mi'ah 100 rahmat. Waman sholat alaiya mi'ah sapa wong maca sholawat marang ingsun 100. Sallallahu paring rahmat sapa Allah alaihi ing tasiman biya sebab 100 alfan 1000 rahmat. Wa man shalla alayya alfan sapa wong maca selawat marang ingsun alfan 1000 ambalan lam tamassahu maka ora ngenani hu ing man apa annaru geni neraka. Barang siapa membaca selawat kepadaku kata Rasulullah 1 kali saja, sallallahu alaihi, Allah memberikan rahmat alaihi kepada yang membaca biha, ada bihanya, seperti lafaz sholawat itu, seperti lafaz sholawat itu. Jadi lafaz itu penting ternyata. Ini panjenengan kok maca sholawat sallallahu ala Muhammad, artinya mudah-mudahan rahmat Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Ya kita mendapatkan rahmat Allah 10 kali. Baca sekali dapat 10 kali. Baca 10 dapat 100. Baca 100 dapat 1000. Rahmat yang seperti apa? Terserah Allah. Rahmatnya terserah Allah. Tapi kok panjangan maca selawat, contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah, berikanlah rahmat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad, sholatan dengan sholawat, tunjina yang membebaskan kami, biha sebab sholawat, min jami'il ahwal dari segala macam bahaya,
dari segala macam kekhawatiran, wal afat, dan dari segala macam bahaya. Maka rahmatnya Allah itu berupa terhindar dari kekhawatiran dan bahaya. Begitu maksudnya. Maksudnya seperti, jadi lafaz sholawat itu ternyata menentukan. Ini dalilnya. Barang siapa membaca sholawat kepada Rasulullah 1000 kali, lam tamassahun nar, maka orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Luar biasa. Jadi sholawat itu ibadah paling mudah sudah. Paling mudah. Pada pertemuan awal kami terangkan, baca sholawat sekali mendapat rahmat 10. Sahabat bertanya. Apa pertanyaan sahabat? Sallallahu asra liman shalla alaika marratan wahidan hal dzalika liman kana hadirul qalbi, kata para sahabat. Apakah mendapat rahmat 10 bagi orang yang membaca sholawat kepadamu sekali, itu bagi orang yang khusyuk, kata para sahabat. Rasulullah menjawab, la bal huwa likulli musalli alayya ghafil. Enggak, itu bagi orang yang membaca sholawat kepadaku tapi hatinya enggak khusyuk. Ghafil itu lupa kepada Allah. Itu bagi orang yang enggak khusyuk itu. Ditambahkan lagi, wa yu'tiyahullahu amsalal jibal. Orang yang membaca sholawat kepadaku itu akan mendapat pahala seberat gunung. Wal malaikatu tad'u lahu wa nastaghfiru lahu, serta didoakan oleh para malaikat dan dimohonkan ampun oleh para malaikat. Itu bagi orang yang enggak khusyuk. Kelanjutan hadis. Wa amma idza kana hadiral qalbi waqtas sholata alayya falam ya'lam qadra dzalika ila Allah taala, kata Rasulullah. Adapun bagi orang yang khusyuk tidak ada yang tahu balasannya kecuali Allah sendiri. Jangan salat kok ora khusyuk, karo Gusti Allah dilebokke neraka wel. Fawailul lil musallin, kan begitu Quran iki. Nah, salat kok ora khusyuk mlebu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang ketika salat lupa kepada Allah. Untung di situ menggunakan an, bukan fi. Kalau orang ngerti tata bahasa Arab mesti paham itu bedanya apa. Jadi sholat itu kalau nggak khusyuk, ancamannya menurut ayat ini masuk neraka. Itu bagi yang sholat, apalagi orang baca Quran, panjenengan wis lancar maca Quran, wis bener, tajwid, makhraj wis bener, tapi macane sembrono, gak sida oleh ganjaran, malah dosa. Kan begitu. Kalau orang belajar salah malah berpahala. Malah berpahala kalau orang belajar nih. Tapi kalau sudah bisa tapi sembrono itu malah panjenengan zikir kalimat thayyibah, baca tasbih, tahmid, takbir, kok enggak khusyuk, ya enggak akan diterima oleh Allah. Ini baca sholawat, enggak, khusus ini, ibadah khusus ini. Ibadah paling mudah sudah itu. Pun, kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku nasiya lali sapa man as-sholata alaya ing maca sholawat alaya marang ingsun, faqat moko temen-temen ahta luput sapa man tariqal jannati ing dalane swarga. Barang siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku, maka sungguh dia ini telah keluar dari jalan menuju surga. Berat apa berarti? Nah, berat, betul itu. Kenapa begitu? Kenapa orang yang tidak bersolawat kepada Rasulullah itu dikatakan keluar dari jalan menuju surga? Karena orang yang tidak baca solawat itu berarti bukan orang yang ahli syukur. Nah, orang yang tidak ahli syukur berarti lawan katanya kategori orang yang kufur. Kenapa begitu? Kita mengerti halal haram itu jasanya Rasulullah. Kita mengenal Allah itu jasanya Rasulullah. Kita mengenal ini baik, ini buruk, itu jasanya Rasulullah. Kita mengenal bagaimana ajaran yang benar, ajaran yang baik, itu jasanya
Rasulullah. Walaupun tidak langsung. Kan tidak langsung kita bersama Rasulullah ya, melalui pewaris beliau yakni para ulama. Dalam hadis Rasulullah menyebut malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya tidak bisa bersyukur kepada Allah. Suatu ketika putrinya Rasulullah, hadis ini sebab-sebab turunnya hadis, asbabul wurud namanya. Suatu ketika putri Rasulullah Sayyidah Fatimah itu sakit. Sama Rasulullah disambangi. Kemudian Rasulullah mengambil satu gelas air, dibacakan Fatihah, disebul, diminumkan kepada putrinya. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Bacakan Fatihah, ditiupkan ke air, apa namanya itu? Ruqyah. Doa dan ruqyah itu beda. Kalau doa itu lafadz dan maksud sama. Kalau ruqyah itu tidak sama. Ini yang dibaca Rasulullah ketika nambani putrinya itu baca Fatihah. Arti surah Fatihah itu kan nggak ada yang minta sembuh, kan nggak ada. Nah itu namanya ruqyah. Kalau doa, contohnya Allahumma shfi maradi, ya Allah sembuhkanlah sakitnya. Nah ini lafadz dan maksud sama. Kalau ruqyah tidak sama. Dan itu gampangnya begitulah. Bacakan Fatihah, ditiupkan ke air, diminumkan pada putrinya. Seketika sembuh. Begitu sembuh oleh suaminya Sayyidina Ali, Fatimah ini diperintah, berterima kasihlah kepada bapakmu, karena bapakmu sudah mendoakan kamu. Apa kata Sayyidah Fatimah? Sing warasno aku Gusti Allah. Sing marasno aku Gusti, langsung ditegur oleh Rasulullah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi tidak bisa lepas. Jadi ya ora didik-didik Gusti Allah gak ngono, itu hakikatnya Allah. Tetapi sababnya lah itu. Jadi Allah itu selalu menurunkan sabab. Apa sabab itu? Sebab. Panjenengan donga kepingin budal ngaji, Allah menciptakan sebab. Apa? Gampang golek duit. Itu namanya sebab. Jadi tidak terus panjenengan pingin donga pingin budal ngaji terus marah-marah ujug-ujug teko Mekah, tidak begitu. Itu perlakuan khusus itu namanya. Itu perlakuan khusus. Jadi Allah itu selalu membuat sebab. Panjenengan donga njaluk kepingin duwe mobil, mosok marah-marah ceblok ke langit kan ya ruwet. Ngurusi BPKB piye kan enggak karu-karuan malah kan begitu kan. Allah itu selalu membuat sebab. Lah, kita diperintah jangan melupakan sebab. Jangan melupakan sebab. Kalau kita melupakan sebab, nanti enggak akan bisa usul, enggak akan bisa sampai kepada Allah. Nah, jadi orang yang lupa membaca sholawat dikatakan keluar dari jalan menuju surga karena orang itu tidak bisa berterima kasih kepada Rasulullah, tidak bisa berterima kasih kepada pewaris para nabi, para ulama. Maka dia kategori orang kufur. Lah orang kufur itu dalam bahasa Al-Qur'an inna adzabi lasyadid. Loh, kan jelas toh? Ini saya sering menerangkan. Saya itu kalau sudah guru saya yang punya apalah gitu, itu pasti nomor 1 saya itu. Jadi orang tua kita itu 3, dalam agama itu 3. Man yuwaliduka, orang yang melahirkan kita. Siapa itu? Ibu saja nggak pakai bapak nggak bisa kan gitu ya. Jadi bapak dan ibu. Yang kedua man yuzawijuka, yang menikahkan kita. Mertua. Itu orang tua kita. Jadi aja nganti ono kalimat gelem anake gak gelem. Itu orang tua kita itu. Kalau kita nggak birrul walidain, nggak bakti kepada orang tua, nggak berbakti kepada mereka, itu ya kategori durhaka. Allah menitipkan proses penciptaan jasmani
melalui dua orang ini. Orang tua dan mertua. Coba kalau nggak ada mertua, sampean nggak duwe bojo. Nggak duwe bojo, nggak duwe anak, kan begitu kan? Nah, jadi Allah itu menitipkan proses penciptaan jasmani melalui dua orang ini. Orang tua yang ketiga, man yu'allimuka, yang memahamkan kita tentang agama. Allah menitipkan proses pembentukan ruhani kepada mereka. Ya orang tua kita. Ini kalau hari raya itu guru-guru saya di pesantren mesti kula parani. Karena itu orang tua saya. Seandainya jasmani saya kuat, tapi saya tidak mengenal Allah, wah jadi orang brengsek saya. Betul kan? Nah, jadi yang membentuk ruhani kita itu ya adalah guru-guru kita yang mengenalkan agama kepada kita. Ini banyak orang nggak paham. Betul itu. Apalagi zaman-zaman sudah mulai modern itu. Jadi pengajian itu ngundang ustadz, ngundang kiai itu disamakan ngundang artis. Itu bahaya, betul. Karena mereka orang tua kita. Bahkan orang tua ruhani kita. Kalau bahasanya orang-orang bahasanya para ulama, murabbi ruhina, pembimbing ruhani kami, yang menjadikan ruhani kita itu dekat kepada Allah. Itu mereka. Sampai dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kitab dasar itu, kalau di pesantren itu anak-anak dasar itu. Ketika orang tuamu memanggil dan gurumu memanggil, mana yang harus didahulukan? Dalam kitab itu disebut gurumu dahulukan. Coba, berat enggak? Berat itu. Jadi suatu ketika Imam Zarnuji, penulis kitab Taklim, itu sudah menjadi ulama di kampung, sudah ngajar itu. Suatu ketika gurunya itu melakukan perjalanan istirahat di kampungnya beliau, di desa beliau. Karena perjalanan jauh, istirahat menginap di situ. Imam Zarnuji tidak bisa sowan dalam rangka ihtiram, hormat pada guru, tidak bisa. Karena repot ngurumat ibu. Begitu hari raya beliau sowan ke rumahnya gurunya, minta maaf karena waktu gurunya ke desanya dia nginap di situ, beliau tidak bisa sowan. Apa kata gurunya? Turzakol umroh wala turzako raunakad darsi. Umurmu menjadi berkah karena baktimu kepada orang tuamu, tapi ilmumu tidak menjadi berkah. Berat enggak? Berat itu. Ini banyak orang tidak tahu itu, betul. Dianggap ngaji itu ngaji gitu saja. Sudah. Jadi orang yang lupa membaca sholawat, dia sudah keluar dari jalan menuju surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi, setuhune utama-utamane manungsa bi mungguh ingsun yaumal kiamati, yang dalam dina kiamah iku aksaruhum, kang luweh akeh alaya ing tase ingsun apane salatan oleh maca selawat. Besok di hari kiamat. Apa kiamat itu? Kiamat itu sebenarnya kebangkitan. Koma yakumu kiaman, artinya berdiri. Jadi kiamah itu sebenarnya kebangkitan. Cuman proses kiamah itu diawali dengan kehancuran. Jadi proses kebangkitan itu diawali dengan kehancuran. Ada yaumul akhir, ada yaumul kiamah, ada yaumul akhirah. Itu beda semua. Yaumul akhir berarti hari terakhir. Setelah itu tidak ada hari lagi. Berarti hari kehancuran. Yaumul kiamah, hari kebangkitan. Yaumul akhirah, surga neraka. Terakhir sudah. Jadi ketika manusia dibangkitkan lagi, dikumpulkan di mahsyar, orang itu berebut untuk bisa ketemu dengan Rasulullah, untuk bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Lah orang yang bisa dekat dengan Rasulullah
ketika di mahsyar itu yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Ceritanya begini, asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis. Ketika Rasulullah itu mulang ngaji, Rasulullah itu setiap hari ngajar ngaji. Di mana? Di Raudhah. Jadi Raudhah itu disebut Raudhah karena tempat tolabul ilmi. Semua tempat tolabul ilmi itu disebut Raudhah. Begini ini disebut Raudhah. Yang menyebut Rasulullah. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa mariyadil jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilm. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, bila kalian bertemu dengan halaman surga, Raudhah, masuklah, bersenang-senanglah. Para sahabat bertanya, apa riyadul jannah itu ya Rasulullah? Majelis ilmu. Jadi panjenengan ngeten iki mlebu teng Raudhah, latare swar. Jadi Raudhah itu disebut Raudhah karena sebagai tempat tolabul ilmu. Suatu ketika di Raudhah itu penuh karena banyak sahabat sing nderekke pengajian. Sampai tiba-tiba ada seorang pemuda agak keduman nggon di halaman masjid, bukan di serambi, di halaman masjid. Nderek ngaji. Sama Rasulullah pemuda ini dipanggil. Disuruh duduk di sampingnya. Sahabat tolak-tolak kabeh, kok hebat temen iki, sapa bocah enom. Karena tidak sembarangan. Dalam hadis disebut man jalasani fid dunya ajlastahu ma'i yaumal qiyamah. Hadis yang depan ini. Yang kita bab pertama, barang siapa yang pernah duduk denganku di dunia, maka nanti di akhirat aku akan mendudukkan dia bersamaku, kata Rasulullah. Man jalasa aliman faka'anna majalasani. Barang siapa yang duduk dengan orang alim, maka sama halnya duduk dengan Rasulullah. Wa man jalasani fid dunya ajlastahu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk denganku di dunia, maka aku akan mendudukkan dia denganku nanti di hari kiamat. Pemuda ini lungguh jajar Rasulullah. Selesai ngaji, para sahabat bertanya pada pemuda ini, apa yang kamu lakukan sehingga kamu diperintah Rasulullah duduk di sebelahnya? Sahabat ini tidak menjawab, mesam-mesem tok. Akhirnya Rasulullah yang menjawab, pemuda ini adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Jadi Rasulullah tahu. Tahu, ana wong maca sholawat akeh ngerti. Para sahabat bertanya pada pemuda ini, bagaimana sholawat yang kau baca kepada Rasulullah? Pemuda ini kemudian menjawab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adati man shalla alaihi wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adati ma lam yusalli alaihi. Artinya ngeten, ya Allah berikanlah rahmat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad sebanyak orang yang membaca sholawat kepadanya. Ini rada nakalan redaksi ini kan. Wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi ma lam yusalli alaihi. Berikanlah rahmat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sebanyak orang yang tidak membaca sholawat kepadanya. Itu kan nakalan. Ternyata pemuda ini membuat sholawat itu redaksinya sendiri. Berarti boleh enggak baca sholawat dengan redaksi sendiri? Boleh enggak? Boleh. Jadi kalau kadang heran delok wong-wong, saya itu banyak menampung pertanyaan, Pak, sholawat kok macam-macam? Apakah itu diajarkan Rasulullah? Begini loh, walaupun banyak sholawat, jangankan sholawat, banyak perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang penting tidak dilarang oleh Rasulullah. Itu yang penting. Itu yang penting. Yang penting nggak dilarang oleh Rasulullah. Buktinya Rasulullah tidak membatasi kreativitas seseorang. Pemuda ini membuat redaksi sholawat sendiri, ternyata boleh. Ternyata boleh. Bahkan diutamakan oleh Rasulullah karena sholawatnya banyak. Inilah yang disebut syafaatul udmah.
Lah orang yang paling banyak membaca sholawat itu artinya cinta kepada Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah khutbah Jumat, tengah-tengah khutbah, orang Badui itu masuk. Masuk tidak duduk mendengarkan khutbah, tapi maju begitu sampai depan Rasulullah. Orang Badui ini interupsi, banyak orang Badui, orang ngerti aturan agama. Orang itu kalau Arab Badui itu sampai hari ini banyak yang tidak paham tentang agama. Yang nek sititur ke peternakan onta itu wong dodol susune unta sebelahe dodol uyuhe. Iki terus piye? Iki barang najis iki, Bah. Ya memang orang Badui, gak usah dilokni percuma. Jadi mulai zaman dulu itu begitu memang. Dikon ngaji wangel. Orang Badui ini menghadap pada Rasulullah kemudian ngacung bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kanjeng Nabi, kiamat iki kapan? Coba, tengah-tengah khutbah itu. Iki nek dipenggak tambah ngamuk, nek dijawab tambah dowo. Kan sulit menghadapi orang begitu itu kan? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian ganti bertanya, "Ma'adatta laha?" Apa yang kau siapkan menyambut datangnya hari kiamat? Orang Badui ini kemudian menjawab, "Hubbullah wa rasulihi." Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Maka engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Langsung lungguh ngrungokne khutbah. Jadi kita itu akan bersama dengan orang yang kita cintai, yang kita senangi sudah. Sampeyan kok seneng artis yo melu nggo. Mbuh nang ndi parane artis iki? Kok nang neraka ya katut neng. Jangan begitu. Nah, ini dalilnya. Lah orang cinta itu ada tandanya. Man ahabba syai'an kasura dzikrahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak menyebut yang dicintai. Ini kok cinta pada Rasulullah ya banyak baca sholawat. Betul itu. Ada senior kami lah, Kiai Abdul Ghafur, pengurus yang punya pesantren Sunan Derajat itu. Pondoknya besar, santri ini sekitar 30.000 orang santrinya. Pengusaha besar, pengusaha gunung Dolomit. Dulu melarat, kira-kira 35 tahun yang lalu melarat ya Ibu. Betul. Waktu ketemu saya tanya, kok cepet sugih yai? Dungane apa? Apa kata Yai Ghafur? Sholawat Jibril diwaca sing akeh. Akeh iki piro yai? Aku zaman melarat dhisik maca sholawat si Jibril. Salat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad itu. Setiap habis subuh aku iki maca 20.000. Pinten? 20. Oh, cocok. Betul. Enggak lama berkembang lah itu. Beliau itu pengusaha, ya kiai. Jadi nek kredit truk neng bank, itu banknya gede-gede. Badhe kredit truk pinten? 200 unit wae. Sekarang punya 1.700 unit truknya. Loh, sampean kok kepengin cepet terusan rezeki maca sholawat Jibril ping? Sampean kakan angen-angen 20.000 kapan marine, Pak? Ya gak sugih-sugih sampean nggih. Betul itu. Dan saya tidak kuat melakukan ini, tidak kuat. Betul. Jadi 20.000 habis subuh. Lah itu masih sedikit itu, tidak banyak. Kapan hari saya cerita, saya kalau di Madinah itu diperintah guru-guru saya baca sholawat 300.000 kali. 300.000 kali. Rasulullah mengatakan orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, wis, nah, paling tidak kita tahu ukuran. Nek Yai Ghafur ben subuh 20.000, sampean piro? Maca 100 jarine wis akeh. Loh, ternyata lah, jadi kita harus tahu perbandingan lah gitu. Kalau kita nggak melihat padangin dunya, kita akan merasa diri kita itu sudah super, kan begitu kan? Nah, kalau kita tahu perbandingan, baru tahu ternyata masih kecil, kan begitu. Nah, hadis yang lain,
Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Suatu ketika datang seseorang pada Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika seseorang itu mencintai satu kaum tetapi dia tidak bisa menirukan perbuatan kaum itu?" Contohnya panjenengan seneng karo para kiai tapi meniru perbuatan kiai enggak mampu, sembayang wengine gak iso rutin, poso sunai gak iso rutin, maca selawate gak iso ping 20.000. Kula sagete maca ping 20 tok Pak. Contohnya seperti itu nggih. Bagaimana pendapatnya Rasulullah ketika ada seseorang mencintai satu kaum tapi tidak bisa menyamai perbuatan kaum itu? Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintai. Oh, enak hadis ini. So, kalau jenengan mlebu swarga modale mek seneng kiai, wis ngono tok. Betul itu. Ngopo kiai mesti mlebu swarga? Ya mesti. Kiai sing temenan lho ya. Kula gak ngomong kiai sing gak tenanan nggih. Bab kiai niku banyak. Ada kiai yang dilabel oleh masyarakat berarti teruji oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat memanggilnya kiai. Ono kiai produk media sosial, ya ono. Udah kiai dilabel, nah itu banyaklah kita tidak usah bahas itu. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Namanya pewaris para nabi ya pasti masuk surga. Kita mencintai mereka, walaupun amal kita tidak sama dengan amal mereka, kita akan keseret bersama dengan mereka. Menyenangkan. Jadi beragama itu ya kudu ana sing medeni, kudu ana sing nyenengno ngene. Basyira wa nadhira, berita gembira dan berita yang menakutkan. Pun sampai sini dulu para jamaah. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Kula ngapunten mangkin mboten nderek jamaah Isya. Wau badhe berangkat kula niku kecetit, apa bahasa Indonesiane kecetit ini? Waduh digawe obah angel betul. Saya tadi hampir enggak berangkat. Jadi napa nggih digawe gerak gitu jalan sulit. Akhirnya relaksasi dulu. Alhamdulillah rada enteng terus budal. Jadi mungkin kula mboten nderek jamaah. Jadi langsung. Monggo barangkali ada pertanyaan. Nggih, monggo. Dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, 2 minggu lalu kan Ustaz beri kami ijazah. Nah itu berhenti di kita saja ataukah bisa diteruskan misal ke orang tua atau ke istri itu apa sama barokahnya atau enggak sama? Jadi begini. Jadi kalau begini, panjenengan pirsani kalau seorang ulama mengatakan ajastukum, aku ijazahkan ini kepada kalian. Panjenengan mengucap qabiltu, saya terima. Itu sudah akadnya terjadi satu arah itu. Tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Kecuali kalau yang memberi ijazah ngomong ini bisa untuk umum. Nah, itu beda. Itu beda. Jadi ijab qabul itu penting. Ini jarang orang memperhatikan ini. Kalau kita hanya mengumpulkan dohirnya, ya silahkan dibagikan. Kalau kita mengumpulkan keberkahannya, tidak bisa. Jadi begitu nih. Nek kepingin untuk keluarga monggo. Tapi kalau selain keluarga jangan dulu, dilakukan dulu. Boleh. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Yai menjelaskan tentang barokahnya selawat Nabi. Pertanyaan kami, bagaimana dengan amaliyah yang pernah kami dengar, yaitu pembacaan istighfar dan pembacaan tahlil? Apakah barokahnya sama dengan selawat atau masih di bawahnya? Mohon penjelasan tersebut. Yang kedua, mohon penjelasan dengan selawat tibil qulub. Apakah bisa untuk dengar-dengar bisa untuk obat
penyakit. Ya. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi bagaimana perbandingannya sholawat dan zikir yang lain? Masing-masing zikir itu punya skala prioritas, bahasanya begitu, punya stressing sendiri-sendiri. Jadi kalau istighfar itu adalah mohon ampun, jelas. La ilaha illallah disebut afdhalu dzikri, zikir yang paling utama. Zikir utama itu tidak hanya la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain disebut afdhalu dzikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir membaca Quran. Kenapa la ilaha illallah disebut sebaik-baik zikir? Karena menauhidkan Allah. Kalau tauhidnya rusak kan rusak semua, maka disebut utama. Jadi masing-masing ini mempunyai prioritas. Jadi kita tidak bisa, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, tidak bisa. Semuanya butuh. Maca sholawat ya butuh, maca istighfar ya butuh, mohon ampun kepada Allah ya butuh, berserah diri kepada Allah ya butuh, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, baca la ilaha illallah ya butuh, menauhidkan Allah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaiki imanmu dengan membaca, karena iman kita itu setiap hari mesti rusak. Nanti ada bab iman, nanti ada keterangannya itu. Jadi kita nggak bisa dan nggak boleh ngomong lebih tinggi mana, nggak boleh. Akhirnya nanti kita pilih yang tinggi, yang rendah nggak mau. Lah itu menjadi rusak. Al barakatu yajri kajriyatil ma. Berkah itu mengalir sebagaimana mengalirnya air. Rasulullah itu sekecil apapun keberkahan dihormati. Itu Rasulullah. Sekecil apapun. Waktu Rasulullah ke Hijr, inilah yang lagi disoal ini. Hijr itu kampungnya Nabi Soleh. Begitu sampai di sumur, Rasulullah perintah sahabat ambil air di sumur itu, buat campuran adonan roti dimakan bersama, untuk mendapat keberkahan air yang pernah diminum oleh ontanya Nabi Soleh. Aduh ora, bukan Nabi Solehnya loh, bukan Nabi Solehnya, ontanya. Lebih berkah mana dengan Rasulullah? Ya jauh lebih berkah Rasulullah. Laulaka ya Muhammad lam yahluk aflak, kata Allah, hadis qudsi. Seandainya tidak ada dirimu Muhammad, semesta ini tidak akan aku ciptakan, kata Allah. Berarti jauh keberkahannya lebih tinggi Rasul. Tapi Rasulullah tidak pernah meremehkan sekecil apapun keberkahan. Lah kalau kita meremehkan keberkahan yang kecil-kecil, saya ulang, kalau kita meremehkan keberkahan yang kecil-kecil, keberkahan yang besar pasti tidak kena. Pasti sudah. Ngaji apa Kang nang masjid? Ngaji kitab Sulam, ngaji kitab Fathul Qorib, aku wis khatam ping 7, maka tidak akan berkah ilmunya. Kita mungkin sudah tahu ngaji tentang kitab fikih, mungkin kita sudah hafal, tapi keberkahan majelis ilmu kita tetap butuh. Ini banyak orang yang pola pikirnya mulai nggak karu-karuan itu. Jadi ngaji itu, walaupun kita sudah pernah, kita sudah tahu, bahkan kita sudah hafal, kita tetap butuh keberkahan majelis ilmu. Kalau kita meremehkan, ilmu yang kita dapat tidak akan manfaat. Pasti. Karena ada rumusnya itu. Jadi jangan pernah membuat klasifikasi seperti itu. Nah, untuk sholawat memang itu ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah. Sampai Rasulullah menegur para sahabat, "Ma sami'ta qauli al-a'malul mauqufah wa da'awatul mahbusah hatta yusolli alayya." Para sahabat, apa kalian tidak mendengarkan ucapanku? Semua amal itu berhenti, tidak akan sampai kepada Allah. Semua perbuatan, amal itu perbuatan. Semua doa itu tertolak sampai dibacakan sholawat kepadaku. Sholat ramoco sholawat tidak sampai kepada Allah. Lah sing akeh budal kerja ramoco sholawat, sedekah ramoco, betul nggak? Dalile itu bagaimana kira-kira? Pun panjenengan angen-angen dhewe wae lah.
Rasulullah menegur para sahabat gitu. Masa mi'ta qauli, apa kalian tidak memperhatikan ucapanku, kata Rasul. Semua perbuatan itu berhenti, semua doa ditolak. Penting loh selawat. Kami sering mendampingi Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil, ulama besar dari Turki itu, keturunan kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sering. Kemarin beberapa kali ke sini kami juga mendampingi. Melaku maca sholawat, mudun mobil maca sholawat, salaman maca sholawat. Setiap aktivitasnya baca sholawat. Ya karena orang berilmu, mereka tahu bagaimana perbuatannya supaya mudah diterima oleh Allah. Nah begitu nih, Bon. Apa benar sholawat tip itu iso gawe tombo? Betul, sebagaimana tadi. Jadi rahmat yang diberikan Allah itu seperti bacaan sholawatnya. Allahumma sholli, ya Allah berikanlah rahmat ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Tibbil qulubi, yang menjadi obat hati, wa dawaiha, dan penyembuhnya. Wa afiyatil abdan, yang menjadikan afiahnya tubuh. Kalau tadi hati, sekarang tubuh. Wa afiyatil abdani wasifa'iyah. Afiat itu seger waras. Apa terus bahasa Indonesia seger waras itu? Rada angel seger waras itu. Seger iku ya seger. Awake kuat, sehat tapi gak duwe-duwe. Itu bukan afiat. Itu bukan afiat itu. Jadi afiat itu ya seger waras itu. Apa betul? Iya memang. Kami dapat ijazah salawat tip itu antara lain dari Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Mekah, Rusaifa. Waktu kami ke dalam beliau tahun 2002 ke Rusaifa, daerah Rusaifa, Mekah sana. Itu gurunya para ulama pada waktu itu. Jadi kami mendapat ijazah antara lain salawat tip itu. Cara bacanya 7 kali setiap habis sholat. Nek loro dicekel sing loro. Loro dengkule dicekel karo maca. Loro sirahe yo waktu membaca dipegang itu. Nek sing loro anune yo wis dipikir dhewe lah itu. Nah, gitu. Itu salah satu yang beri ijazah. Yang lain dari Kiai Khalil Bisri, kakaknya Gus Mus. Beliau juga memberi ijazah kami banyak sholawat. Yang lain dari salah satu pembimbing ruhani kami, Syekh Ahmad Zaini. Sholawat tip juga, namanya sholawat tip. Kalau redaksi dari beliau Syekh Muhammad Ali Al-Maliki itu ada ketambahan waqutil arwahi wa ghidaiha. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha waqutil arwahi wa ghidaiha. Redaksinya begitu. Ya, jadi saya sarankan tidak usah pakai itu, enggak usah pakai waqutil arwahi. Jadi itu ada ilmunya sendiri untuk baca yang seperti itu. Jadi seperti yang biasa kita dengar, bacanya 7 kali setiap habis sholat. Nek loro dicekel sing loro. Apa bisa buat ngobati Pak? Bisa. Obat apa? Sembarang. Saya itu banyak tamu. Kadang tamu itu minta combo. Suatu ketika ada pertanyaan yang aneh. Pak Yai jenengan saged nambani sakit napa mawon? Kula jawab, apa wae iso. Bingung wong. Ponakan kula niku sakit pun sekian tahun, hampir 10 tahun. Pun keliling pundi. Napa saged jenengan nambani? Nambani apa wae iso. Bingung deh. Akhirnya kula terang. Nambani apa wae iso, urusan waras embuh. Paham lho mboten? Ngobati dan menyembuhkan beda apa enggak? Lah, itu akidah loh nggih. Akidah itu jangan sampai salah. Kalau menyembuhkan bukan urusan saya, waras gak ero urusan pangeran. Tak omongi ngono wong rada lho kok ngoten. Lho, lah piye lho itu akidah. Kaya guyon padahal enggak, ini betul. Sampeyan takoni dokter sak Indonesia pun sampeyan iso marasno, Pak. Ngomong iso gak keliru. Ngobati bisa. Wong anggere ngobati urusan bener gak ya sembuh. Nah, ngoten nggih. Mendoakan orang itu kan nambani wong. Urusan waras embuh, urusane Gusti Allah. Wong e rada gak patek yakin gitu. Aku yo gak ngurus, sakmu yakin apa ora pikir. Pun ngoten riyen nggih.
Mudah-mudahan Nyuwun manfaat. sewu ijazah Shalawatipil Qulub ya. Ono sing loro berarti. Nggih. Sanad dari beliau Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, dari beliau Kiai Khalil Bisri, dari beliau Syekh Ahmad Zaini, dari beliau Kiai Muhammad Mubasir Mundir, dari beliau Syekh Muslim Rifai Mampuro, dari beliau Kiai Anas Qahir Samsudin. Ijazah sholawat Tibil Qulub dibaca 7 kali setiap sholat 5 waktu. Ngoten nggih. Wa kama ajazani sayyidi ajastukum. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.